Film diawali dengan seorang wanita berlarian di tengah hutan sendirian. Entah apa yang mengejarnya namun terlihat si wanita begitu sangat ketakutan. Sementara itu terlihat ada kilauan cahaya di sekitarnya. Ia berteriak sekeras mungkin berharap ada seseorang yang membantunya. Di tengah kondisi sudah terpojok tiba-tiba dia terbangun dan semua itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Kisah dalam film ini menceritakan pasangan suami istri yaitu Beth dan Jay. Pada saat itu mereka berdua sedang liburan dan berencana untuk camping di daerah pegunungan. Di pagi harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju lokasi tempat mereka akan camping. Sebelumnya mereka melihat peta untuk memastikan jalur yang akan mereka lalui sudah benar. Tujuan mereka melakukan liburan camping adalah untuk mencari kedamaian, ketenangan, serta melepaskan penat dan permasalahan yang selama ini mereka hadapi. Namun ada sedikit ketegangan ketika Jay mencoba membantu Beth menaiki batu tapi Beth menolak bantuan tersebut. Beth sepertinya tidak ingin dianggap lemah oleh Jay. Lalu perjalanan pun dilanjutkan kembali dan mereka disajikan dengan pemandangan alam yang begitu memanjakan mata. Setelah berjalan cukup jauh mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Kebetulan tak jauh dari sana ada sebuah sungai. Beth berkata bahwa ia ingin membasuh kakinya di sungai. Namun entah kenapa Beth terlihat memendam kesedihan dalam hatinya seolah tak kuasa menahan rasa sedih tersebut. Selain itu Beth juga dibayang-bayangi oleh mimpi aneh yang dialaminya semalam. Ternyata Beth menyembunyikan luka di kakinya yang ia dapatkan ketika menaiki batu sebelumnya. Tak jauh dari sana, Beth melihat bangkai hewan yang sudah lama membusuk dan sepertinya itu adalah bangkai beruang dengan kulit yang sudah dikuliti. Jay menganggap mungkin ini adalah perbuatan pemburu yang tidak bertanggung jawab, tanpa menyadari adanya sesuatu yang aneh di hutan tersebut. Jay lalu mengajak Beth kembali ke tenda dan ternyata Jay sudah mempersiapkan kejutan berupa hidangan makan malam romantis di dalam hutan. Malam itu dengan semilir angin sepau-sepau dan suara binatang kecil suasana terasa begitu sempurna. Namun dari gelang yang Beth kenakan kita sedikit demi sedikit mulai mengetahui bahwa Beth sedang sakit. Diketahui bahwa ia mengidap penyakit kronis. Karena sudah larut malam mereka bersiap untuk tidur. Namun melihat gelangnya justru membuat Beth menangis karena ada rahasia yang belum diketahui oleh Jay. Dalam mimpinya Beth sudah dalam keadaan botak dan ada sebuah tangan yang merangkulnya dari arah belakang. Ia terbangun mendengar suara aneh di dalam hutan. Awalnya ia mengira itu adalah Jay hingga ia keluar tenda mencari sumber suara tersebut. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang menabraknya hingga Beth terjatuh. Tanpa sengaja Beth melihat jejak langkah kaki yang tampak seperti jejak hewan. Lalu dari kegelapan terlihat sosok makhluk yang melintas. Entah makhluk apa itu namun tak lama kemudian Jay datang. Beth terkejut karena ia mengira Jay ada di dalam tenda padahal Jay sedang berada di luar karena buang air. Beth mulai merasakan adanya keanehan dan saat mereka kembali ke tenda mereka menemukan tenda sudah berantakan dengan cairan lendir yang membekas di sekitar tenda. Tak lama kemudian terdengar suara aneh yang semakin menguat membuat mereka segera berkemas dan membawa barang-barang yang masih bisa digunakan. Namun sayang sekali mereka tersesat di hutan. Suara itu terus mengikuti kemanapun mereka pergi hingga akhirnya sesosok makhluk misterius mulai menampakkan diri. Sosok itu disertai kepulan asap dan cahaya aneh. Jay menarik Beth untuk berlari menjauh tanpa tahu arah tujuan. Hingga nasib sial menimpa Jay, ia tak sengaja menginjak ranjau menyebabkan luka parah di kakinya sehingga ia tidak bisa lagi berjalan. Beth harus mencari cara untuk mengobati luka Jay sebelum keadaan semakin memburuk. Ia memutuskan kembali ke tenda namun suara aneh itu terus membayangi dirinya.
Sesosok makhluk kembali muncul dan Beth terus berlari tanpa henti. Tanpa sadar ia sampai di sebuah bangunan tua di mana ia melihat sebuah lubang besar yang dipenuhi asap hitam. Tak jauh dari sana Beth terkejut menemukan beberapa kulit manusia yang sengaja digantung. Ia lemas melihat pemandangan mengerikan itu namun tetap berusaha melarikan diri dari monster tersebut. Beth mencoba bersembunyi di semak-semak namun tiba-tiba seseorang menariknya dari belakang dan membekam mulutnya agar tidak bersuara. Ternyata Beth ditolong oleh seorang penyintas yang tinggal di dalam hutan. Jai masih bisa diselamatkan dan mereka dibawa ke sebuah kabin. Pria itu bernama Quinn, seorang pemburu yang memang mengincar monster tersebut. Quinn memberitahu bahwa makhluk itu disebut Wendigo. Jai yang mendengar ini percaya karena ia pernah mendengar cerita tentang sesosok makhluk yang menyesatkan orang-orang di hutan dan memangsa jiwa manusia. Beth sempat melihat foto seorang gadis di kabin Quinn namun ia tidak menanyakan siapa gadis itu. Di pagi hari perjalanan dilanjutkan untuk mencari jalan keluar dari hutan. Di perjalanan Beth akhirnya tahu bahwa gadis di foto itu adalah putri Quinn yang telah meninggal karena dimangsa oleh Wendigo. Inilah alasan mengapa Quinn memburu Wendigo untuk balas dendam atas kematian putrinya. Setelah menemukan rute yang aman mereka kembali. Namun di tengah perjalanan Wendigo muncul. Anehnya Wendigo yang terkenal buas pada saat itu tidak menyerang Beth. Quinn pun muncul dan mencoba menembak Wendigo namun tembakannya meleset.